terbang. Halo Pak Inos, lagi sibuk kah ini? Ya, halo Pak Afid. Oh, ini saya Hmm, lagi di kantor nih. Sudah hampir selesai nih Pak. Enggak juga terlalu sibuk. hmm. Ada yang bisa dibantu nggak Pak? Ini Pak, saya tuh mau cerita terkait sekolah, yaitu masalah siswa. Cuma kalau mau ngobrol di HP itu kok kurang enak Pak. Bolehkah kira-kira kalau kita ketemu? Oh, boleh Pak. Kira-kira Pak Enos ada waktu kapan ini? Ini sebentar lagi pekerjaan saya selesai nih Pak. Ya, mungkin sekitar 20 menit lah Pak kita ketemu. Wah, langsung bisa hari ini nih Pak. Pak Enos tidak ada kegiatan kah setelah ini? Bisa lah Pak, aman aja. Gini aja, nanti Bapak bisa datang ke rumah saya. Biar kita bisa enak ngobrolnya Pak. Oke, siap Pak Enos. Nanti Bapak WA saja ya. Semisal kalau sudah di rumah, nanti saya langsung meluncur ke rumahnya Pak Enos. Oke, siap Pak Afid. Oke. Halo Pak Afid, saya sudah di rumah nih. Silakan ke sini Pak. Oke Pak, OTW. Tok tok tok. Selamat sore Pak Enos. Selamat sore Pak Afid. Silakan masuk Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Afid terkait pembicaraan kita tadi yang di telepon? Kira-kira ada Ya, masalah apa nih Pak? ya itu Pak. Ini loh, ada masalah siswa di sekolah. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Enos. Saya merasa minat belajar mereka itu menurun Pak di mata pelajaran saya. Apa ya yang harus saya lakukan kira-kira nih Pak Enos? Oh gitu ya Pak ya. Iya, Eh, Pertama, apa yang menurut Pak Afid menjadi penyebab utama penurunan minat belajar siswa ini? kalau saya pikir-pikir sih Pak, mungkin karena cara mengajar saya yang kurang menarik. Mereka itu lebih suka pelajaran yang interaktif dengan bermain game dan menggunakan gadget Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah itu bisa jadi salah satu faktor mereka bisa malas ikut pembelajaran Pak. Nah, bagaimana cara Bapak bisa menyampaikan biasanya bagaimana cara Bapak menyampaikan, materi sejarah ini? Nah, biasanya tuh Pak ya, saya hanya menggunakan metode ceramah dan mengandalkan buku teks. Kayaknya sih mereka bosan Pak dengan cara yang saya lakukan itu. Nah, ini ada cerita Pak, kemarin tuh kan pas saya keluar dari bukan yang kelas ini Pak, kelas yang lain itu saya melihat ada mereka tuh belajar dengan Bu Cucu. Nah, mereka tuh terlihat seru, Pak. Saya kok iri ya, kenapa di kelas yang sama mereka lebih interaktif gitu. Oh gitu ya Pak ya. Pembelajaran yang seperti apa yang dilakukan oleh Bu Cucu, Pak Fit? Nah, yang saya lihat secara sekilas itu ya, Pak, pembelajarannya itu bisa rame, Pak, dan seru. Sempat saya lihat Bu Cucu ini menggunakan games dan menggunakan gadget dalam pembelajarannya. Jadi kelasnya itu bisa hidup, Pak, atau rame gitu, Pak. Oh iya ya, saya mengerti. Eee, Begini Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah ini supaya, bisa menumbuhkan minat belajar siswa kembali, Pak? Mungkin ya Pak, kira-kira saya akan mencoba untuk kolaborasi dengan Bu Cucu terkait pembelajaran yang interaktif. Dan saya melakukan ATM Pak, serta mencari tambahan referensi dari internet untuk game-game apa yang seru dan cocok untuk mereka dan ya cara penggunaan gadget dalam pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa gitu Pak. Nah, betul tuh, Pak. Eee, Kapan kira-kira rencana pembelajaran tersebut Bapak akan terapkan di dalam kelasnya Pak Hafid? Minggu depan rencananya saya akan menerapkan Pak. Nah, terus langkah, apa yang akan Bapak ambil setelah ini?
Langkah yang saya ambil adalah yang pertama itu mungkin pembuatan RPP Pak, atau revisi metode pembelajaran saya. Yang awalnya ceramah dan teks bisa saya rubah menggunakan metode yang lebih interaktif. Oh gitu Pak ya. Nah Hmm. terus komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan konsisten Pak? Komitmen saya itu saya akan melakukan pembelajaran seperti itu Pak, dengan bermain game dan penggunaan gadget dalam pembelajaran dengan konsisten Pak. Oh jadi akan dilakukan secara terus-menerus ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Oke baik Pak, semoga bisa konsisten dan bisa meningkatkan minat belajar siswa kembali. Baik Pak Enos, terima kasih atas bantuannya untuk memecahkan masalah ini. Oke sama-sama Pak, kita sama-sama belajar supaya peserta didik kita bisa menjadi lebih semangat dalam belajar. Iya Pak, betul sekali itu. Maaf ini tadi ya, sudah mengganggu waktu istirahatnya Pak Enos nih. Seharusnya Pak Enos bisa bermain dengan keluarga, tapi masih saya ganggu ini dalam hal pekerjaan Pak. Aduh aman Pak Afid, demi masa depan anak didik kita. Minum tehnya dulu Pak Afid. Siapa? Iya, iya, sampai dingin ini karena terlalu asik kita bercerita. Betul Pak, silakan dinikmati Pak. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya jadi coachingnya, Pak Afid jadi coachnya ya. Siap. Oke, tema yang kedua ya. Nah, kita mulai Pak Afid ya. Ya. Selamat pagi Pak Afid. Selamat pagi Pak Enos. Eh, apa ada waktu nih Pak? Atau Pak Afid sedang sibuk? Tidak Pak, ini lagi santai saja ini. Ada apa ini? Ada apa ini Pak Enos? Gini Pak, saya mau sedikit sharing sama Pak Hafid nih. Oh, gitu Pak. Silakan Pak, mau sharing tentang apa ini? Iya nih Pak, ada sedikit masalah yang saya ingin sampaikan terkait pembelajaran saya di kelas dengan siswa Pak. Oh, iya. Kira-kira masalahnya apa Pak? Jadi begini Pak, eh, saya kan ini mengajar produktif perikanan. Hmm. Nah, dalam pembelajaran itu ada materi tentang hitungan-hitungan Pak, Mm-mm. tentang bagaimana kita menghitung volume air, kemudian bagaimana kita menghitung laju pertumbuhan ikan, ada juga menghitung survival rate, kemudian mortalitas, dan lain-lain Pak, banyak soal hitungan. Nah, tetapi saya perhatikan nih Pak, anak-anak ini selalu mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Bahkan hampir setiap materi yang ada hitung-hitungan, mereka seolah-olah tidak semangat nih. Dan mereka bahkan kayak menjadi momok lah Pak buat mereka. Oh, begitu ya Pak Enos. Iya Pak, Menurut Pak Enos, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran Pak Enos itu yang seperti apa ya kira-kira? begini Pak, saya merasa berhasil kalau misalnya siswa saya bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal tentang perhitungan-perhitungan itu Pak. Apalagi mereka mengerjakannya dengan benar. Nah itu pasti saya akan merasa berhasil Pak. Oh, iya iya iya. Menurut Pak Enos ini, kira-kira apa yang menyebabkan atau yang menjadi kendala mereka tidak dapat mengerjakan soal-soal perhitungan tersebut, Pak? Saya pernah memantau mereka gini Pak, mereka ternyata agak kesulitan nih dalam perkalian. Mm-mm. Karena hampir sebagian besar mereka atau bahkan menurut saya sih hampir 50% bahkan lebih perkalian gitu Pak, antara perkalian 6 sampai 9. Oh, gitu. Iya, Pak. Menurut saya ketika mereka lemah
dalam menghafal perkalian, pasti mereka akan mengalami kesulitan. Dan ketika siswa bisa menghafal perkalian, itu pasti dapat mengerjakan soal tersebut. Jadi nih, menurut Pak Enos, langkah apa yang bisa Pak Enos ambil dalam permasalahan ini? Saya rasa saya akan memetakan siswa dulu, Pak, yang sudah hafal dan yang belum hafal perkalian, Pak. Kemudian yang belum menghafal perkalian, saya akan coba mendorong mereka untuk bisa menghafal perkalian dengan memberi nilai bagi siswa yang sudah menghafal perkalian, Pak. Nah, selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan guru matematika agar dapat bisa membantu mereka untuk dapat menghafal perkalian. Nah, dengan harapan mereka bisa menghafal perkalian juga, sehingga mereka juga bisa mengerjakan soal-soal perhitungan yang saya berikan nanti, Pak. Oh, ya, ya, ya. Baik, Pak Enos. Saya kira langkah yang Pak Enos ambil adalah langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini kira-kira kapan Pak Enos akan mulai kegiatan tersebut? Saya akan melakukan mungkin kegiatan ini saya akan mulai minggu depan, Pak, dan saya akan segera berkomunikasi dengan guru matematika agar bisa mencari jalan keluar bersama dengan guru matematika Nah, ini. ya, ya, betul sekali tuh, Pak. Untuk setelah itu, kira-kira komitmen apa, Pak, supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik? Eh, saya akan segera melaksanakannya, Pak, dan berkomitmen akan terus mendorong anak-anak untuk bisa menghafal perkalian, sehingga tujuan saya agar anak-anak bisa mengerjakan soal-soal perhitungan itu tadi, Pak, bisa tercapai. Baik, Pak Enos, saya rasa Pak Enos sudah menemukan nih solusi atas permasalahan yang sedang Pak Enos hadapi. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih sudah memberikan masukan dan mau mendengarkan serta memberikan solusi pada permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Ya, sama-sama Pak Enos. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.